saya sudah mulai tertarik untuk psikoanalisis waktu itu tentang apa yang dibawa, apa yang tidak bisa orang bicara yang langsung. Itu nomor satu. Kemudian saya datang ke Aceh. Dan masih ingat bulan November 2005 datang itu yang baru ada ya pasca konflik, sudah ada yang Helsinki. Dan waktu itu orang GAM mulai datang dari gunung. Turun masih gunung. masuk turun. Dan itu mereka sedikit seperti hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Habasuluh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Reza Idria. Saya adalah antropolog dan dosen di UIN Araniri. Dan pada pagi yang sangat cerah ini, bersama kita sudah hadir Profesor Byron J. Good yang merupakan Profesor Antropologi di Department of Anthropology di Harvard University dan juga Profesor di Harvard Medical School di Department of Global Health and Social Medicine. Selamat datang di Aceh, Pak Byron. Terima kasih banyak. Pak Byron mungkin bisa pertama sekali bercerita sedikit kepada pemirsa Habasuluh, di mana Bapak lahir dan bagaimana kemudian menjadi profesor di universitas yang menjadi impian semua mahasiswa di sini untuk supaya bisa menjadi bagian dari Harvard. Betul. So, waktu saya masih kecil, bapak saya petani yang tempat yang biasa di Illinois, itu kira-kira 2 jam selatan dari Chicago, dekat dengan University of Illinois di situ. Bapak saya kasihan tidak bisa lewat SMA karena waktu itu depresi, itu economic depression period, dan dia tidak bisa, dia harus kerja terus dan tidak bisa sekolah. Ibunya saya ya lewat SMA saja. Dan waktu itu saya tidak ada mimpi tentang pergi ke Harvard. Hampir tidak tahu Harvard apa itu waktu itu. Jadi Bapak adalah generasi pertama yang ada generasi pertama yang pergi, tapi sebelum saya ada dua kakak saya laki-laki, dua-duanya pergi ke satu universitas. So, keluarga saya agak religious itu, dan ada agama Protestan, namanya Penelitian, dan dari grup itu ada universitas, dan saya pergi ke universitas yang Kristen. Mereka sebelum saya pergi ke situ. Kemudian nanti yang kakak saya yang 4 tahun yang lebih saya, dia jadi profesor juga sebelum saya. Dia pergi untuk PhD ekonomi. Tapi waktu itu saya pergi saya ya sama petani, dari situ pergi ke Universitas Kristen, tapi untuk saya waktu itu sepertinya terlalu sempit. Saya mau bebas, mau keluar tempatnya itu. Dan ada profesor chemistry yang dia pernah pergi waktu ada sabbatical, dia pernah pergi ke University of Nigeria di Afrika. Dan dia bilang, ya ayo pergi ke situ. Itu karena mereka ada sistem seperti Amerika, bukan yang sistem British. Dan dia bilang, ya bisa pergi ke situ dan masih bisa lulus S1 bachelor degree dengan 4 tahun, gak apa-apa. Oke. Berarti S1 Pak Byron bidang chemistry, kimia? Bukan. Oh, bukan. Yang itu matematik. Matematik malah. Oke. Nah, bagaimana ini dari matematik kemudian bisa menjadi profesor di bidang medical anthropology? Oke, nomor 1, waktu saya pergi ke Afrika, ya masih saya ada kelas dengan matematik. Tapi untuk saya yang jauh lebih menarik ada yang
budaya lokal di Nigeria di situ. Dan misalnya ada kelas dengan African religion. Dalam yang grup yang saya tinggal namanya Ibo, dia Katolik, a Catholic priest, dan dia ada kelas tentang itu, dan ya kami pergi ke desa-desa untuk lihat bagaimana yang ritual yang ada di situ waktu itu, dan itu sepertinya atau lebih seperti antropologi. Untuk saya yang itu lebih menarik, jauh lebih menarik daripada yang matematik sebelumnya. Matematik waktu di situ. Kemudian ada misalnya saya ada dikit penelitian tentang ya politik, tapi ada buku tentang yang datang dari lama, namanya Bantu Philosophy, dan itu ada yang tulis oleh satu orang yang Katolik selama ya di Kongo. Dan dia bilang Bantu Philosophy. Dia bilang kalau ada orang waktu itu pikir orang Afrika tidak ada filosofi. Tapi dia bilang itu alasannya karena filosofi beda. Dan tidak betul-betul tulis dalam buku-buku. Dan dia bilang kalau ada filosofi untuk orang Afrika, orang Bantu itu, seharusnya apa itu bilang itu mulai dengan satu prinsip, the person is a muntu, Bantu, muntu, and the muntu is a quantity of force or energy. Muntu itu, kalau orang itu, setiap orang ada misalnya quantity dari energi, dari force, dari kekuasaan. Itu. Dan kalau mulai dengan prinsip itu, ya filosofi harus beda daripada ada misalnya orang yang rasional itu. Dan dari itu saya bisa bicara sama orang misalnya yang sahabat-sahabat orang Ibo, dan bisa mengerti dengan beda. Karena mereka selalu cari, mereka bilang, oh orang ini yang kuat sekali. Karena apa? Karena dia ada misalnya apa-apa. Dan dia kalau ada witchcraft, dari itu ada penyihir. Ya betul. Itu misalnya itu untuk yang kekuasaan orang bisa turun itu. So dari itu saya pikir saya sepertinya ada pikiran saya sudah masuk dengan dunia yang beda sekali daripada yang dunia yang saya kenal dari waktu saya kecil. Baik. Berarti dari sana Pak Byron mulai tertarik dengan melakukan kajian terhadap masyarakat, apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Dari situ Pak Byron tertarik ke antropologi ya? Betul. Dan dari situ saya langsung saya tidak mau masuk matematik lagi, tapi nggak tahu antropologi karena di universitas itu nggak ada antropologi. So saya pergi ke Harvard Divinity School untuk agama komparatif. Dan itu ada misalnya kelas-kelas banyak tentang matematik dan tentang agama Islam dengan yang Buddhisme itu perbandingan yang agama ya. Betul. Perbandingan agama. Betul. Dan waktu itu saya mulai dengan kelas-kelas baru dengan antropologi, the anthropology of religion itu. Dan lewat itu saya pikir, oh ini yang saya mau itu. Karena misalnya bisa baca buku tentang yang African religion dan lain-lain itu. Siapa saja yang sangat berpengaruh untuk Pak Byron ketika nomor studi satu, waktu itu? Waktu itu ya tidak ada terlalu banyak, walaupun
itu yang datang. Nomor satu, waktu itu saya ketemu dengan Ibu Mary Jo, dan kami nikah waktu masih mahasiswa dalam yang program di Harvard. Itu 55 tahun yang lalu sekarang, udah lebih dari 55 tahun sekarang. Dan saya pikir, saya lihat di mana saya mau pergi untuk antropologi, dan saya pergi ke University of Chicago, dan waktu itu Clifford Geertz ya. Ada di situ, dan untuk teori antropologi, kebanyakan untuk saya ada pengaruh itu yang kebanyakan datang dari Clifford Geertz. Walaupun waktu itu nggak pikir saya mau pergi ke Indonesia. Karena Bu Mary Jo pernah pergi ke Turki, dan dia bicara bahasa Turki, dan dia program Harvard sosiologi bersama dengan Middle Eastern Studies. Kemudian dia seharusnya pergi ke Turki, jadi saya harus ikut pergi ke Turki, walaupun akhirnya ada military coup dan tidak bisa masuk Turki, harus pergi ke Azerbaijan dengan Iran yang tempat yang Syiah. So untuk penelitian nomor satu, kami kerja di Iran. Dan kerja di dalam satu komunitas yang agak kecil, yang untuk yang semuanya ada. Tapi saya selalu ada pikiran tentang mental health dari itu. Itu datang dari 1 tahun waktu saya masih di Harvard in Comparative Religion. Untuk yang internship, saya masuk rumah sakit jiwa dengan yang orang yang sakit jiwa yang berat seperti skizofreni, bipolar, dan lain itu. Dan saya jadinya, saya ada tertarik untuk yang orang yang sakit jiwa, dan mulai ada pikiran tentang what is the difference across cultures in severe mental illness. Misalnya, kalau ada di Amerika bilang ada skizofreni, ada depresi, ada kecemasan, ada anxietas, ada sama di setiap budaya, atau setiap budaya ada misalnya beda-bedaan, walaupun ada orang yang sakit itu. Itu yang dari lama-lama tertarik untuk saya sampai sekarang. Itu. Berarti perjalanan Pak Byron dan Bu Mary Jo dalam melakukan kajian-kajian sosiologi dan antropologi itu sudah sangat luas. Mungkin yang sedikit ada benang merah antara wilayah-wilayah yang dulu dikaji sebelumnya dengan sekarang, di mana Pak Byron dan Bu Mary Jo sudah sangat fokus bekerja di Indonesia, adalah masyarakat yang mungkin mayoritas tempat kajian sebelumnya adalah Muslim, dan yang saya pikir juga ada benang merah dengan konflik politik yang terjadi di Turki, di Iran, Azerbaijan, dan tempat-tempat lain yang Pak Byron dan Bu Mary Jo melakukan studi sebelumnya. Mungkin kita juga pengen tahu bagaimana Pak Byron bisa ke Indonesia, ya, kalau selain bawa tadi dulu ada beberapa tahun di Azerbaijan, kemudian ada beberapa tahun yang penelitian khusus tentang Amerika. Ada profesor yang teman saya, dia jadi profesor di Harvard, dan dia panggil Bu Mary Jo dan saya ikut dia untuk bikin program baru untuk medical anthropology. Dua-duanya dalam Harvard Medical School bersama dengan Department of Anthropology itu. So kami di situ mulai kerjasama, dan setelah ada beberapa tahun di kerja di Iran, kemudian beberapa tahun kerja dalam Amerika,
saya agak bosan dan Bu Merijo dan saya mau cari tempat lain. Bu Merijo pernah first time Bu Merijo datang ke Aceh itu untuk konsultan untuk projek public health tentang oralit waktu 88 itu oralit baru-baru dimasukkan dunia. Itu dan dia ikut untuk yang program karena dia cari kesempatan untuk penelitian dan itu dan dia datang ke sini dan setelah dia kembali ke Amerika ke saya dia bilang ayo kita harus ke Indonesia. Dan dia ada teman yang profesor di UGM dan dia bilang bagaimana kalau kami tulis untuk Fulbright dan pergi ke Indonesia dan bisa mulai misalnya di UGM itu jadi datang. Itu tahun 96. Itu. So mulai datang terus 96 itu dan saya kerja sama dikirimkan ke psikologi bukan antropologi waktu itu karena saya tulis saya tertarik untuk yang mental health itu. So saya kerja sama dengan orang psikologi di situ namanya sekarang Profesor Subandi dan kami kerja sama dan untuk beberapa tahun kami pergi ke rumah sakit. Kalau orang yang sakit jiwa pulang, kami pergi ke rumah untuk tahu pengalaman keluarga yang cerita bagaimana orang itu jadi sakit itu. Dan ada banyak pengalaman dengan itu dan misalnya nanti mereka bilang kami pergi ke orang tua ini, kami pergi ke orang yang ada misalnya paranormal. Udah coba yang paranormal, udah coba yang orang yang asli Jawa, asli Kejawan. Kami pernah pergi ke misalnya pesantren untuk membantu orang itu. Kami pergi ke mana-mana itu. So waktu itu saya ada pengalaman cukup banyak dengan orang yang sakit jiwa, kemudian sistem dari kedokteran sampai semuanya healer, semua yang sistem itu yang kebanyakan ada di situ. Dan waktu itu Bu Merijo selalu bicara tentang Aceh tapi 96 agak sulit datang ke sini. Tidak boleh. Kemudian tidak datang ke Aceh dan saya tidak pernah di Aceh. Bu Merijo masih ada teman di sini. Profesor Bahrain. Dia kerja sama dengan dia. Dia sosiolog di sini dan dia sosiolog dia PhD dari Amerika. Dan Bu Merijo udah kenal dia dari waktu itu dan tahun tahun 1988. 89 dia datang. Kemudian saya masih ingat waktu masih di Amerika tahun 2004 itu Desember ada dengar yang di kabar datang ada tsunami. Ada tsunami di Aceh tahun 2004. Kami sudah ada rencana datang bulan Januari. Tapi saya masih ingat semuanya di sini. Tapi dari situ saya dengar, ada korban 5,000. Kemudian, itu sekarang ada korban 15,000. Wah, datang ada mungkin 30,000. Jadi korbannya terus bertambah, naik terus ya. Dan pelan-pelan orang dunia tahu wah luar biasa apa yang terjadi di sini. Dan kami berkumpul uang dari teman di Harvard aja nggak banyak. Tapi waktu kami datang nomor 1 kasih uang untuk orang di UGM yang
relawan dan datang ke sini dan pikir ada yang mau Byron Bu Merijo ikut ke Aceh waktu itu. Kami bilang sekarang tidak waktunya, tidak pas waktu, karena lebih baik untuk orang yang muda bisa membantu itu, karena itu masih Januari, pas waktu itu. So kemudian pulang, tapi ada teman dari Harvard Medical School kenal dengan grup IOM, namanya IOM itu, International Organization for Migration. Dia bilang, ayo tulis program untuk kerjasama antara Harvard bersama dengan IOM. Kami coba. Itu yang fokus untuk yang korban dari tsunami. Dan tidak ada funding dari itu, tapi mulai dan Bu Merijo dan saya first time datang ke Aceh bulan Juni 2005. Dan ada meeting dengan yang kepala yang Steve Cook namanya, kepala IOM, dan dia bilang, bagaimana kalau ada kerjasama antara Harvard bersama dengan dan IOM, tapi saya kira lebih baik kalau Bapak Byron dan Ibu Merijo fokus untuk yang pasca konflik. Dia bilang uang untuk tsunami datang sepertinya tsunami. Banyak datang, ya cepat pergi. Tidak ada lagi. Itu sepertinya air itu. Tapi dia bilang mudah-mudahan ada lebih long time. Uang untuk support itu lebih banyak, lebih lama untuk yang pasca konflik itu. Kemudian mereka bilang, bagaimana kalau untuk mulai kerjasama, bagaimana kalau kalau di Byron, di Aceh Utara dan di Aceh di Sigli, ada bagaimana kalau ada penelitian tentang psychosocial needs assessment. So itu yang first time yang untuk kerja sama. Itu waktunya Jesse Grayman, mahasiswa kami ada di sini, dia ikut untuk yang koordinator program itu. So we did a very formal psychosocial needs assessment in the populations in selected villages, high conflict villages in Sigli, in Byron and Aceh Utara. Waktu itu. Dan ada beberapa pertanyaan. Ini nomornya, pernah ada pengalaman seperti ini? Pernah ada pengalaman harus lari-lari dari rumah karena ada senjata? Pernah ada orang dalam keluarga yang disiksa? Pernah ada kamu yang disiksa? Kemudian pernah ada yang misalnya suaminya atau ibunya yang dibunuh? Kemudian ada tanya-tanya seperti itu dalam yang survei. Kemudian ada problem psikologi gimana? Ada kami nggak pikir diagnosis, tapi misalnya ada gejala yang depresi seperti ini dalam 2 minggu ini. Itu yang formal questionnaire itu yang diadaptasi kepada bahasa Indonesia untuk yang sini. Dan kalau ada problem yang trauma dari waktu itu, lebih suka pergi kemana itu. Itu yang penelitian. Dan waktu kami dan ada responden berapa itu, kalau saya ingat ada kira-kira 1,200 orang, cukup banyak. Dan waktu kami pergi ke desa, orang bisa tanyakan, pernah ada ini, misalnya pernah ada itu,
mereka bilang ya, tapi mereka ceritakan apa yang terjadi juga. So mulainya waktu itu kami pernah dengar cerita luar biasa. Dan itu yang trauma untuk kami semuanya. Kalau ada trauma tentang apa yang itu yang penting sekali. Selain pekerjaan lapangan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh, Pak Byron dan Bu Merijo juga sudah banyak sekali mempublikasikan karya-karya, bahkan beberapa yang terbaru itu juga sangat terkait dengan apa yang Pak Byron dan Bu Merijo lakukan di Aceh. Tapi saya ingin sedikit berdiskusi tentang karya-karya Pak Byron dari paling awal sampai yang terakhir ya. Kalau misalnya saya bisa generalisir, saya melihat awalnya kecenderungan Pak Byron, misal dari buku pertama tentang Medicine and Rationality itu agak sedikit berbau fenomenologi. Betul. Tapi kemudian beberapa karya Pak Byron dalam post-colonial disorder misalnya itu sudah sangat tentang subjectivity. Betul. Dan yang paling baru itu yang sangat menyita perhatian kami karena itu juga terkait tentang Aceh. Bagaimana Pak Byron itu membangun atau memperdalam konsep hauntologinya Derrida itu dari studi dari apa yang Pak Byron dapatkan tentang data-data kekerasan di masa lalu, baik yang terjadi di Indonesia secara umum maupun apa yang terjadi di Aceh. Mungkin kita bisa mulai dari awal, Pak Byron. So itu waktu saya pikir yang waktu pergi ke Afrika, walaupun saya nggak ada training apa-apa, tapi ya intuitif. Saya kerja dalam fenomenologi karena because ya itu waktu itu yang dunia gimana itu untuk orang yang ada, untuk dalam yang dunia itu ada hantu, ada spirit, ada force yang ada kekuasaan dari orang lain dan itu sepertinya fenomenologi. Dan setelah itu waktu saya pergi ke Harvard yang agama komparatif itu ada profesor cukup banyak dalam itu yang agak fenomenologi juga. Kemudian waktu saya pergi ke Chicago, Clifford Geertz waktu itu fenomenologis. He was a real phenomenologist at that time. Dan kami mulai bersama untuk tahun. Itu lebih, itu yang bisa bilang cultural phenomenology. Itu. Dan itu yang penting dan bisa diskusi lebih itu. Tapi saya kira-kira waktunya datang ke Indonesia, saya sedikit sedikit bosan dengan yang tulis sama-sama itu. Dan mulai ada pengalaman yang baru di sini juga. Dan itu yang waktu kami datang itu tahun 96 masih ada Orde Baru dan kami bilang kami sudah bisa lihat selalu di bawah, underneath the surface. So apa yang orang bilang tahu itu yang agak formal tapi di bawah ada lain. Ada lain di bawah permukaan ya. Betul. Ada meaning yang beda dari itu. Itu nomor one pengalaman. Dan ada yang seharusnya there were things that have to be hidden. Gak bisa bilang openly. Betul? Betul, ya. And so below the surface ada apa? Itu nomor satu. Nomor dua, waktu saya mulai kerja sama dengan orang yang sakit jiwa, ada pengalaman dan misalnya ada pengalaman dengan satu orang yang dia bilang dia tiba-tiba dari nggak tahu mengapa dia tiba-tiba jadi psikotik. Dia orang di dekat Jogja dan masuk dia ada pengalaman yang luar biasa dan saya terlalu fokus untuk yang
fenomenologi dari yang pengalaman dia dengan yang the Queen of the South Sea datang dan lain-lain itu. Nyi Roro Kidul ya. Betul. Betul. Pantai Selatan. Dia bisa jelas. Oh ya, dia datang. Saya bisa lihat dia. Saya bisa bicara sama dia itu. Seperti itu. Dan itu luar biasa dan menarik sekali. Tapi dia bilang juga, ya waktu saya masih bayi, bapak saya pergi hilang dan saya tidak pernah lihat dengan bapak saya. Tapi karena saya fokus terlalu banyak tentang yang fenomen dengan yang hantu-hantu yang masuk dia, saya nggak banyak dengar itu. Dan saya pergi kepada dia satu kali dan ada psikiater dari Jakarta yang lebih psikoanalitik. Dia bicara dengan dia bilang, oh ya, dan dia mau main satu ragu ayah tentang Kos Plus. Masih ingat itu? Itu ragu tentang yang kehilangan bapak dan kerinduan itu. Dan dia waktu kami bersama itu, dan setelah kami pergi, yang psikiater bilang, I know what you feel, you are missing your father. Kemudian kami bicara dan kembali ke dia nanti beberapa hari lagi, dan saya tahu, Pak Byron fokus terlalu banyak tentang yang surface, terlalu banyak tentang budaya yang jiwa itu. Saya tidak dengar yang di bawah itu ada kehilangan bapaknya sampai sekarang. Itu. Jadi karena menemukan begitu banyak cerita-cerita yang sebenarnya sering sekali apa yang diungkapkan di atas permukaan bukan seperti itu kejadian di bawahnya. Betul. Mungkin karena Pak Byron dan Bu Mary Jo terlalu sering berhadapan dengan orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan mental, bukan hanya personnya tapi juga mungkin dalam skala yang luas akibat adanya bencana alam atau konflik seperti di Aceh. Bukan hanya melihat apa yang menghantui masyarakat itu sendiri, tapi juga perasaan Pak Byron sebagai peneliti juga dihantui oleh masyarakat yang Bapak teliti ya. Betul. Yang saya baca terakhir tentang nomor satu, saya sudah mulai ada saya sudah mulai tertarik untuk psikoanalisis waktu itu tentang apa yang di bawah, apa yang tidak bisa orang bicara yang langsung. Itu nomor satu. Kemudian saya datang ke Aceh dan masih ingat bulan November 2005 datang itu yang baru ada pasca konflik, sudah ada yang Helsinki dan waktu itu orang GAM mulai datang dari gunung turun masih gunung. masuk turun dan itu mereka sedikit seperti hantu. Karena dulu mereka di gunung, kalau dulu mereka masuk di situ langsung perang, langsung ribut atau macam-macam dibunuh itu. Tapi sekarang mereka bisa di situ. And there's an old phrase in that was written by Freud that said when he was writing about the uncanny, and he said, that which should remain hidden has appeared. Apa yang harusnya atau apa yang mestinya tersembunyi tiba-tiba muncul di hadapan. Dan perasaan terkejut ketika kita melihat itu muncul. Itulah di uncanny dan itu nomor satu ada pengalaman. Kemudian saya masih ingat waktu itu yang tidak ini ada banyak orang ada pengalaman, tapi saya masih ingat satu peners yang bilang dia seperti biasa-biasa. Saya bilang ada korban, yang dia bilang dalam keluarga saya ada 40 orang itu, tapi seperti dia, dan saya agak terkejut tentang itu karena sejak itu ada banyak
cerita seperti itu, tapi itu agak pertama kali saya dengar ada orang yang ada 5 orang, ada orang yang 40 orang yang keluarga yang hilang, ada orang yang 300 orang yang itu. Dan saya terkejut tentang itu, dan waktu saya harus kembali ke anthropology meetings, langsung dari sini saya pergi ke situ, ada panel tentang bukan haunting, tentang the uncanny. And saya tulis dalam satu malam sebelum itu sudah ada yang saya mau tulis, tapi baru saya tulis untuk itu Haunted by Aceh itu. Betul, itu tentang yang baru itu saya dihantui oleh Aceh. And I said at that time, for me, I'm haunted by the stories that people tell in Aceh. Orang Aceh dihantui oleh yang suara-suara di malam yang datang dari orang yang hilang. Itu saya dihantui oleh cerita tentang itu. So that started me using the word hantu. Dihantui. Haunted by Aceh. Kemudian waktu datang lagi itu yang cerita, dan kalau setiap kali saya datang dan ikut tim yang pergi untuk ya cari informasi tentang yang trauma. Kalau saya pulang saya haunted, kalau saya pulang juga. Kemudian ya penguasa tahu kita bersama mulai tulis tentang yang di haunting apa itu. Dan saya mulai masuk untuk Derrida dengan ontology versus hauntology. Dan dari itu saya mulai pikir tentang yang bagaimana bisa terjemahkan haunting, hauntology itu ke dalam bahasa Indonesia ya. Ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya mulai bilang hantuologi ya, itu karena yang the buku Spectres of Marx kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu hantu Marx. Ya, hantu Marx. Hantu Marx itu. Betul. So pakai yang, dan kalau orang di sini pakai kata misalnya saya masih dihantui oleh apa yang terjadi itu, saya masih itu haunting, itu translation yang cukup bagus ya. Artinya betul. Haunted itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki pronunciation dan sound yang hampir sama dengan dalam bahasa Inggris. Sama dengan waktu ketika Derrida membuat slang. Sebenarnya dia kan slangnya terhadap ontologi, tapi dia sebut ontologi karena kenapa? Pengucapannya dalam bahasa Inggris, suaranya itu atau kedengarannya hampir sama. Ya, ini menarik sekali, dan mungkin karena suluh ini Pak Byron ini juga ditonton oleh teman-teman peneliti, baik itu dari pasca sarjana maupun peneliti muda lainnya. Pasti banyak teman-teman yang ingin tahu juga bagaimana teori seperti subjectivity yang Pak Byron itu sangat terkenal di dunia ilmu sosial itu bisa membantu mahasiswa juga. Karena banyak teman-teman di sini ini yang studinya itu tentang ilmu sosial, walaupun dari berbagai macam kajian. Nah, kalau melihat studi Pak Byron tadi dari matematik ke studi agama-agama, lalu ke medical antropologi, sebenarnya apapun ketertarikan kita dalam lapangan ilmu sosial, tapi kalau misalnya kita bisa memahami betul alat operasi untuk melakukan kajian, sebenarnya kajian apapun itu bisa dilakukan. Nah, mungkin bisa bercerita sedikit tentang subjectivity yang Pak Byron tekuni selama ini. So, nomor satu, dalam antropologi psikologis selalu ada fokus untuk individual, untuk yang life history seperti itu, karena ada banyak yang bisa tahu lewat
bicara agak lama dengan satu orang. Itu untuk antropolog. Nomor satu. Itu so ada sejarah untuk fokus untuk psychological, untuk person-centered ethnography. Bukan fokus untuk yang sistem yang kinship atau structure dan lain itu, tapi untuk yang person-centered itu nomor satu. Tapi itu waktu yang masuk bahasa dari Perancis, misalnya dari Derrida bersama dengan yang yang banyak teoris itu bisa misalnya tulis tentang subjectivity, karena subjectivity yang untuk bahasa Inggris, if you say the subject, itu ada meaning yang politik. The subject of the something. master. Okay. Right? Right. And the subject also means the person. Yeah. So always there is a combining, so bisa bicara tentang political subjectivity, because dalam yang teori yang 2000-an itu mulainya ada fokus untuk political subjectivity yang psikologi seharusnya bersama dengan politik. The subject is always both psychological and political. Yeah. Selalu. Yeah. Itu ada. Itu karena waktu yang masuk dunia itu ada hierarchy. Yeah. Ada bapak, ada itu. Yeah. Kemudian itu dari teori yang dari Perancis misalnya, Lacan dan itu karena juga Foucault yang bicara dan ada sujet. lewat Foucault, tapi Foucault lebih untuk saya terlalu sering untuk Foucault yang subject is absent. Subject is absent. Itu untuk saya seharusnya ada subject di dalam yang teori itu. Kemudian Buberjo dan saya edited satu buku namanya Post-Colonial Disorders that said nomor satu harus fokus untuk subject, and the subject and the political subject is always a psychological subject. The psychological subject is always a political subject. Itu nomor satu. Kemudian kalau disorders itu untuk post-colonial theory agak sulit karena sering dalam yang sejarah kolonialisme orang datang yang datang bilang, oh ini problem, ini yang disorder dalam in this society, kita harus datang untuk membantu mereka. So it is the task of the colonizer to educate, to fix all of the problems they do. So the term within post-colonial theory, the term disorder is difficult. Tapi seharusnya fokus untuk orang yang sakit jiwa juga dengan pengalaman yang itu, dan bagaimana bisa bilang tentang yang disorder kalau bicara tentang the disorder of the state misalnya. So and untuk post-colonial apa itu? Ya itu bisa untuk yang formal, yang misalnya waktu saya pergi ke Nigeria itu tahun 2004, yang independence itu tahun 2000. So waktu itu yang baru post-colonial itu di sini lebih lama dan mulai pikir tentang bagaimana kalau kita pikir bagaimana Indonesia dan tempat lain dihantui oleh kolonialisme. Itu artinya apa? Ya banyak bilang orang saya enggak ingat itu, bapak saya enggak ingat itu tidak dihantui. So itu
nomor satu dihantui, ada artinya apa itu? And then kalau saya baru datang ke Aceh lagi sekarang ini, dan ada generasi baru yang tidak ingat konflik, tidak ingat yang tsunami. Walaupun ada cukup banyak orang yang masih ingat itu juga. Kalau orang yang lebih dari 30-35 tahun umurnya, mereka masih ingat terus. Dan kalau saya masih bicara sama misalnya sopir taksi atau lain itu, Bapak di mana waktu ada tsunami, mereka banyak yang bilang, oh ya, itu waktu saya di Aceh Besar, saya di sekolah, saya masih ingat waktu saya lihat apa yang terjadi di depan sekolah saya dan orang yang dibunuh dengan senjata. Waktu itu kami semuanya takut dari itu. Takut dari polisi itu. Dan ada lain yang bilang, oh ya dalam tadi malam ada pengalaman yang sopir bilang, ya ada 40 orang keluarga saya yang korban. So dalam satu sekarang Aceh, ada orang yang tidak ingat apa saja. Dan ada cukup banyak orang yang untuk ini masih bisa bilang, orang masih dihantui oleh itu kalau mulai bicara itu. Dan sering mereka, bapak ibu yang ada pengalaman itu tidak cerita terlalu banyak kepada anaknya juga. Itu. Saya memang ingin sekali bertanya ke Pak Byron barusan. Setelah 20 tahun Aceh mengalami tsunami, lalu juga sudah berada dalam posisi damai Aceh. Tentu dengan apa yang Pak Byron lihat 20 tahun yang lalu dan sekarang, sebagai sudah Pak Byron ceritakan, sudah bertemu dengan satu generasi baru yang sebagian mungkin tidak ingat lagi apa yang terjadi. Nah, ini pertanyaan terakhir aja Pak Byron. Kira-kira apa harapan Pak Byron supaya ya Aceh lebih baik lah ke depannya? Mungkin yang spesifik saja, mungkin. Ada beberapa hal. Nomor satu, karena saya kerja dalam yang sistem kesehatan jiwa, sekarang waktu saya di sini, setelah tsunami tahun 2005 ada 2 psikiater, sekarang lebih dari 40. Wow, dari 2 orang jadi 40 sekarang. Betul, itu berbeda. Itu beda. Ya. Kemudian waktu itu ada program baru untuk namanya, mereka bilang JMHN, Community Mental Health Nursing Program, dengan uang dari mana-mana, dengan yang tim dari Jakarta, dengan WHO, ada program baru di puskesmas di sini. Dan itu penting sekali, itu jadi namanya the Aceh Model of Mental Health Care. Untuk semuanya di Indonesia ya. Indonesia yang dengar itu. Tapi kalau saya datang sekarang masih ada JMHN, tapi ya Aceh bukan lagi rujukan ya. Tapi sekarang nggak ada training baru. So ada yang dirotasi, ada yang itu. So dalam satu field itu, so untuk mental health itu lebih fokus untuk yang rumah sakit lagi daripada dulu. Itu satu, dan saya ada harapan bisa kembali ke sistem community based yang itu. Itu yang spesifik itu. Tapi untuk yang lebih luas itu, ya kita semuanya sekarang ada harapan untuk demokrasi yang baru, untuk yang sistem di Aceh yang bisa lebih independen, untuk yang sistem politik juga tidak usah selalu datang dari luar, dari Jakarta dan itu. Ada kemungkinan untuk Bu Merijo selalu bilang, ada kemungkinan untuk sistem demokrasi baru bisa muncul di Aceh. Dengan kekhususan Aceh, dengan otonomi yang dimiliki dan lain-lain. Betul. Baik.
Dan arah harapan itu lebih tidak kembali sebelum Orde Baru itu, tapi bisa jadinya yang model, yang contoh untuk seluruh Indonesia. Itu yang harapan kita. Terima kasih Pak Byron, terima kasih atas sharing hari ini, ilmu yang sangat berguna bagi para pemirsa Habasuluh. Kita mendoakan semoga Pak Byron terus sehat, produktif, dan terus membagi inspirasi dan ilmu bagi kita semua. Kita sangat bangga bahwa dari kajian-kajian Pak Byron di Aceh, ternyata Aceh juga bisa memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pengetahuan, bagi model tadi, bahwa Aceh pernah menjadi salah satu rujukan ya yang disebut sebagai The Aceh Model, dan kita berharap masa-masa seperti itu bisa terulang kembali dan bisa dipertahankan, bukan misalnya pernah ada lalu kemudian hilang. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya para pemirsa. Dan saya mau terima kasih juga untuk bisa bicara sama ini dengan pengreza itu, karena udah lama kita sekarang kerjasama untuk yang problem-problem ini, dan saya mohon maaf untuk yang bahasa Indonesia saya yang tidak terlalu bagus. Bagus sekali bahasa Indonesia, dan itu menunjukkan kualitas dari betapa engagement Pak Byron terhadap Indonesia dan studi-studi untuk kajian Indonesia ini bisa memberikan perspektif yang lebih baik di mata dunia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.